Assalamualaikum teman-teman. Ini kita tanpa harus beribad-ribad mencarinya, ternyata di sini saya menemukannya. Inilah dia teman-teman ya. Jadi mereka berdua ini adalah saudara kembar. Wanita ini kembar teman-teman. Lahirnya pun eh, bisa dikatakan bareng ya. Hanya selisih 1 atau 2 menit aja teman-teman. Jadi mereka memang benar-benar kembar. Kisah mereka ini saya dapatkan itu dari sumber yang sangat terpercaya dan sangat meyakinkan sekali. Jadi sumber mereka ini adalah dari ibu kandung mereka sendiri. Jadi kisahnya seperti ini teman-teman. Mereka ini adalah pengantin ya teman-teman ya. Pengantin, mereka menikah, ijab kabul keduanya. Namun belum sempat mengatakan syah, mereka semua itu meninggal. Itu yang terjadi teman-teman. Mereka semua meninggal. Sayang sekali, kita nggak tahu kenapa mereka itu bisa meninggal. Ibunya hanya berkata seperti itu dan sambil terisak menangis. Mungkin kita harus cari tahu informasinya. Kita gali sendiri teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh menyedihkan sekali ya. Yang saya anehkan lagi, ini saya sempat bertanya, kenapa mereka mau menikah dengan satu pria gitu. Sedangkan paras mereka itu ketika masih hidup nggak jelek ya, saya berkata nggak jelek, termasuk kategori cantik ya. Namun kenapa mereka mau menikahi dengan satu pria? Mereka mau berbagi dengan satu pria. Jadi awal mulanya seperti ini teman-teman. Ketika yang sebenarnya yang berpacaran dengan pemuda ini adalah sang adiknya teman-teman. Sang adik. Jadi mereka itu berpacaran. Namun suatu ketika sang adik itu ini ya teman-teman ya, entah kemana, dan sang kakak yang ada di situ dan sang pacarnya ini, dia ini gini teman-teman, dia mengira, kan tadinya tidak tahu kalau mereka berdua itu kakak adik, dan akhirnya sang pacarnya itu mau meluk dari belakang, kayak mungkin romantis gitu ya, memeluk dari belakang. Nggak tahu sang kakaknya sempat bingung ya, cuman kakaknya itu bingungnya ketika kakaknya menengok ya. Dia sempat mau mengelak, tapi sang pacarnya ini kayak sangat romantis mungkin ya, kayak gitu bisa dikatakan, oleh ibunya bilang seperti itu, sangat romantis. Akhirnya sang kakaknya pun kayak akhirnya mengikuti lah, sebenarnya mau saya ini kakaknya mau bilang kayak gitu. Namun akhirnya ditolak, maksudnya mau ditolak gimana gitu teman-teman ya, kayak nggak bisa menolak. Akhirnya kakaknya juga suka karena perlakuan sang calon suaminya ini sangat romantis sekali ya, kayak orang mau ditolak tapi gimana ya, ototnya laki-laki kan kayak maksa gitu, maksanya apalagi dengan buayan romantis gitu teman-teman. Dan akhirnya mereka berdua menjalin hubungan, dan ya mereka akhirnya ketahuan dan sang adik marah. Namun sang kakak sudah terlanjur suka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikahi satu pria bersama-sama. Seperti itu teman-teman ya. Mereka sudah sepakat dan sudah menyetujui, karena meskipun mereka itu dua orang ya, kakak dan adik, tapi dari kepribadiannya pun sama, dari sifatnya sama, dan kebetulan sekali menyukai laki-laki yang sama. Ini yang sangat aneh. Dan diantara mereka berdua ini tidak ada yang membedakan satupun ya.
Mereka tidak beda satupun, tidak ada tanda tai lalat apa, tidak ada ini, suaranya sama, ya, sama semuanya, persis. Dari matanya, alisnya, bahkan besar tubuhnya, ya. Ibunya pun sampai aneh. Ini anak gimana kok bisa sama semua, semuanya sama, ya. Yang hanya membedakan itu satu, teman-teman ya. Dari baju, warna baju. Jadi mereka sama-sama menyukai baju yang berwarna hijau, tapi yang satu hijaunya itu hijau muda, yang satu hijaunya itu lebih ke pekat. Itu saja. Selain itu nggak ada yang beda. Makanya mereka menggunakan baju yang desainnya pun sama, tapi motifnya pun sama, tapi warnanya itu yang satu itu hijaunya itu kayak iya biru ya, bisa dikatakan ini kategori biru ya. Birunya itu yang satu biru kayak telur asin, yang satu birunya itu lebih sangat pekat. Dan yang terjadi adalah ketika mereka mau ujub kabul, dia sudah mengucapkan, laki-lakinya sudah mengucapkan kata-kata, saya terima nikah dan kawinnya si ini dan si ini. Setelah selesai ucap itu, mereka langsung meninggal bersama-sama. Ada yang bilang mereka bertiga ini diracuni karena meninggalnya bersama-sama. Ya, wallahu alam, hanya Allah yang tahu ya. Dan di sini saya hanya ingin mengorek informasi dari mereka. Subhanallah. Assalamualaikum. 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 Gerangan apa kalian mewujudkan diri di hadapan saya tanpa saya minta? Oh, jadi mereka, karena kita, Mas Evi, saya dan Mas Evi itu bisa melihat hal yang goib. Mereka menginginkan kata-kata ucapan syah dari mulut kita, Mas Evi. Iya, mengucapkan kata syah seperti itu, maka mereka akan tenang. Oke, kalau gitu saya bantu ya, ucapkan ya. Astagfirullah. Gak bisa berucap saya kalau menuju ke mereka. Satu kali ya. Coba kayak saya ke Mas Evi. Sah. Saya bisa kalau ke Mas Evi. Coba kayak sini. Coba Mas Evi yang ucap ke mereka. Kayak justru kita kayak jadi kayak mengusir ya. Nih, saya menghadap ke sini. Sah. Ada apa ini? Saya juga nggak tahu. Qabil tu nikah. Qabil tu nikah. Qabil tu nikah. Wataj. Ini ada maksud dan tujuan tertentu ini.
saya Mr. X, saya manusia, saya menjadi saksi atas sahnya kalian bertiga. Saya menjadi saksi atas sahnya kalian bertiga. Dan ini saya mengatakan, kalian ketika ditujukan untuk mengucap ini susah. Ketika Allah ini ada apa nih? Apa yang membuat ini? Saya juga nggak tahu loh. Bentar, yang pertama menyukai pria ini adalah sang adik. Yang sebelah sana adiknya. Oke, kalau gitu coba ya, saya lakukan ya. Saya nikahkan dan saya bersaksi kalau pernikahan kakak beradik ini adalah pernikahan yang sah. Astagfirullah. Kok mereka berdua langsung hilang? Oh, saya maksud sekarang. Jadi nggak boleh. Jadi dari alam tidak mengizinkan sang kakaknya itu untuk menikahi dengan laki-laki tersebut. Terus ini gimana dong? Ini gimana dong Mas Evi yang satu ini? Mas Evi? Ya, bisa. Mas Evi tolong ya. Sini ya. Siap. Sekarang saya paham. Saya tahu ini arahnya mau kemana. Ketika saya mengucapkan untuk dua kakak dan adik, sah, bisa. Tapi untuk kakaknya ini kenapa nggak bisa? Mas Wi, duduk di situ coba. Gimana bisa? Kenapa emang? Saya bersaksi, saya mengizinkan Mas Evi sebagai penggantinya untuk kamu tenang. Tenang di alammu. Kamu berdampingan dengan Mas Evi. Sah. Ya, habis pikir. Jadi saya tahu arahnya gimana. Jadi gini teman-teman, ini kok nggak ikut hilang ya? Biasanya ikut hilang loh Mas Evi. Loh. Iya, misal. Ini kan dari sana, misal.
Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Jadi gini, kenapa tiba-tiba Allah mematikan mereka semua? Jadi gini ceritanya, ternyata sang kakaknya itu posisinya itu sedang hamil, Hamil anaknya sih. kasihnya ini. Oh, Ya, jadi Allah tidak meridhoi. Ya memang orang yang posisi hamil terus menikah itu kan ada yang mengatakan haram, benar Mister. ya Ada kan? yang seperti itu. Posisi hamil menikah itu haram, tidak diizinkan. Makanya terjadilah seperti ini. Iya. Ya, ketika saya mengatakan sah kepada kakak beradik ini bisa, Iya. karena sang adiknya itu tidak hamil, tapi sang kakaknya itu hamil. Iya Mister. Makanya saya meminta Mas Evi untuk menggantikan pendampingnya. Saya tidak mengatakan Mas Evi suaminya. Itu karena posisi dia hamil. Saya hanya mengatakan pendamping. Iya. Ya, jadi ketika dia ini dinikahkan dengan makhluk yang sudah meninggal, tidak bisa. Makanya saya mengatakan pendampingnya untuk Mas Evi. Iya Mister. Saya tahu itu Mister. Saya maksud sekarang Mister. Iya. Iya. Ini mungkin agak jauh sekali di logika kita ya. Iya. Allahu Akbar. Sampai saja Mister ya. Ternyata usulnya seperti itu. Iya. Pantas. Ingat teman-teman ya, ketika kalian hamil, jangan langsung terburu-buru menikah ya. Menikahlah setelah anak itu lahir. Ya. Mau kalian ngebet kayak apapun, takut nanti anak kalian itu nggak punya bapak, sama saja. Ya, ujung-ujungnya kalian itu sang suami tidak bisa menasabkan anak tersebut. Ya, tetap anak itu tidak ada hak karena terjadinya itu setelah pernikahan. Maaf, terjadinya itu sebelum pernikahan. Ini bukti kuasa Allah ya teman-teman ya. Kenapa yang dihukum hanya kakaknya, tidak dengan laki-lakinya ya. Ini bisa terjadi teman-teman karena mungkin doa sang adik itu lebih kuat. Jadi sang adik memang menginginkan berdampingan dengan kekasihnya ini. Cuman karena mungkin dalam hubungan ini sang kakak itu lebih liar atau lebih apa kita nggak tahu. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Iya. Jadi karena sempat waktu terhenti beberapa saat, beberapa bulan kemudian, bisa dikatakan Mas Evi akan mendengar suara tangisan bayi. Oh seperti itu Mister. Iya. Filsafnya tadi. Iya. Setelah bayi itu Mas Evi mendengar suara tangisan bayi selama 7 hari, nanti akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Ya, ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Meskipun Mas Evi sedang ngobrol dengan saya, Mas Evi yang hanya akan mendengarkan suara bayi tersebut. Iya. Ayo kita balik yuk, kita udah nggak penasaran lagi dengan tempat ini. Iya Mister. Ayo. Iya, yuk. Ini kayaknya gimana ya? Biarinlah. Ini ya bukan hak kita. Ayo Mas Evi.